Saya pikir tadi jam 11, ternyata tanggal 11, jam 8. Saya lagi jogging. Izin saya share screen ya. Ya, saya kira menyambung ya. Historical perspektifnya Pak Wahyudi. Pak Wahyudi ini bukan hanya guru, dia begawan konservasi saya kira. Dan yang beliau yang membesarkan beliau ya ketika di Gunung Gede, makanya bukunya ini inspiratif ya, inspirasi dari Gunung Gede Pangrango. Nanti dapat teman-teman dapat bagian juga. Ketika penanya yang keren nanti dapat buku saya juga, dan buku saya bisa diakses di web saya ya, nanti ini udah ada Hiwi Center kalau nggak salah, ada di hiwicenter.com itu. Saya melanjutkan pemahaman dan saya minta izin Mas Khalid tadi, boleh nggak kepala-kepala balai Taman Nasional KSDA saya ikut, boleh katanya. Sekarang saya minta ikut tadi, termasuk staf fungsional, penyuluh ya, biar kita belajar setiap hari dan do your best every day gitu ya. Saya nggak tahu Gandhi ini hidup di antara tahun 1829 sampai 1948 dia meninggal. Dia sudah bilang earth provide enough to satisfy every man's need, ya, but not every man's greed. Saya nggak tahu, kadang banyak sekali the holy man, orang spiritual itu pandangannya sudah sangat jangka panjang ya. Di masa itu kan hutan dunia masih bagus, ini bagus, tapi Gandhi udah bilang nggak cukup dunia ini kalau orang serakah, satu orang serakah aja untuk memenuhi kebutuhan. Tapi sebetulnya bumi ini cukup untuk setiap orang. Mungkin juga nggak relevan lagi setelah kita 6 miliar, 7 miliar penduduk di bumi ya. Jadi Pak Wahidi sudah menyampaikan harus ada breakthrough science. Kita harus bangga dan saya kira harus berterima kasih kepada Bapak pendiri bangsa, dan cara berterima kasihnya adalah kita harus menjaga alam itu, menjaga kekayaan alam dan keragaman hayati dan keragaman budaya dan historical situation kita di masa lalu ya. Dan maka saya bilang Indonesia kaya raya, tapi kata Bu Menteri selalu ada tapinya, kita harus ya mengelola kekayaan ini dengan bijaksana. Tadi sudah disampaikan Mike Diversity, dan ini sering melenakan kita selalu, dan lalu Merin kata Pak Wahyudi memang nomor 1 kita. Dan kalau kita go east, pergi ke timur semakin luar biasa. Tadi masuk ke wilayah yang disebut Coral Triangle, segitiga karang dunia, mulai dari perbatasan antara wilayah Wales ke timur sampai ke Solomon Island. Itu daerah-daerah segitiga karang dunia di mana arusnya kencang, dan oleh karena itu sumber-sumber pakan ikan banyak sekali, dan di sana sebetulnya pusat-pusat sumber makanan dari laut dan obat-obatan tentu. Ini Pak Is, terima kasih yang menyiapkan PPT ini. Saya diskusi dengan Mas Iskandar. Teman-teman, kalau di antara pepohonan itu mereka berbagi sumber daya ya. Ada yang saya kurang nitrogen, kurang oksigen, kurang fosfor dan seterusnya. Nah, mengapa kita butuh pepohonan? Sederhana sekali, kita sekarang setiap hari mengukur saturasi tubuh kita, darah kita ya, dengan oksigen kita berapa nih. Di bawah 90 kita harus dibawa ke rumah sakit, 80, 85 kita harus pakai tabung oksigen. Nah, sementara pepohonan kita yang jutaan jumlahnya ini, dia menghasilkan oksigen. Tapi kita sering lupa, indikasinya kalau kita berjalan di bawah pohon, kita merasa sejuk karena oksigennya banyak sekali di situ. Dan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon CO2. Jadi luar biasa peranan pepohonan dan dalam komunitas
asosiasi di dalam hutan. Lebih keren lagi. Pak Wahyudi ini saya quote di 2015, makanya saya sebut Begawan. Ya, beliau mengatakan the future of Indonesia, kalau saya resume tadi, biological and cultural diversity, itu memiliki banyak nilai. Ya, mulai dari genetic value tadi nanti dijelaskan, social values, socio-cultural, ini banyak sekali masyarakat adat, culture and spiritual. Hutan bisa dianggap sama Amatoa Kajang, ya, hutan tidak diapa-apain di Amatoa Kajang, ya, di Bulukumba. Hutan, jadi Bapak ngambil apa? Madu aja nggak diambil. Jadi ya Bapak ambil apa? Air yang keluar dari hutan kami 300 hektar sekarang menjadi hutan adat itu yang kami syukuri dan nikmati. Keren nggak itu masyarakat Amatoa Kajang? Ya, spiritnya. Economic value ini hanya kecil, ya. Kayu, apalagi hanya kayu, itu hanya tidak less than 5% dari nilai hutan itu. Kemudian estetik ini yang rekreasional, tentu ini pasti kita akan lihat dan mensyukuri, karena hanya manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang bisa punya rasa seni, bisa melihat dan bisa menangis ketika menikmati keindahan musik, puisi, dan seterusnya. Hanya manusia. Ini yang unik dari manusia. Unsur edukasi tadi dan sains, pasti intrinsic value itu nilai dia sendiri. Makanya kalau staf saya menyelamatkan satu ekor kukang, berapa nilainya? Saya bilang nggak bisa dinilai. Kenapa nggak bisa dinilai? Karena dia tidak ternilai. Jadi monetary valuation itu kadang-kadang ya menjebak kita. Nah, dia punya existence value, dia punya hak hidup sama seperti kita manusia. Jadi jangan GR manusia itu satu-satunya paham antroposentris, ya, dia penguasa di bumi. Tidak. Dengan COVID-19 dan varian Delta ini, manusia harus tunduk dan patuh dengan aturan baru cara hidup dan relasi antar manusia. Ini sudah satu bukti. Ya nggak bisa apa-apa. Lebih ekstrim David yang sekarang usianya udah 94 tahun, Pak Is, ya. 91, 94. Dia sampai tahun 54 dia sudah menyelamatkan satwa-satwa di Inggris sana. Dia bilang di dalam bukunya terbaru, to restore stability to our planet, therefore we must restore its biodiversity. The very thing we have removed. Ya. Jadi biodiversity ini satu entitas yang paling banyak kita bongkar, ya, kita musnahkan. It is the only way out of this crisis that we ourselves have created. Jadi tadi betul, ya, memang manusia ini yang membuat krisis itu. Padahal manusia tergantung pada bumi, ya, satu-satunya. Dia bilang we must rewild the world. Ini ekstrimnya begitu, ya. Nah, kita di dalam program Manayati ini sedang direvisi 590, ya, diperbaiki. Tapi 590 ini sudah menghasilkan, Pak Wahyudi, 27 juta hektar. Seluas apa itu di Eropa? Lebih luas dari Britania Raya. Ya, kawasan konservasi kita itu baru sebagian kecil dari resources. Negara kita negara besar, dan oleh karena itu kita harus pede, tidak terhinggapi inferior kompleks, ya, semuanya. Pak Wahyudi, ya, banyak dokter kita dan pegawan konservasi kita quote dari luar negeri boleh, tapi what is the real principle, ya, conservation practice in Indonesia, kita yang harus menemukan itu. Ya, tadi dikatakan memang sangat bersifat kompleks. Ya, kita punya law and order, mandatory pemerintah, ya, sebagai mandat. Tadi Pak Wahyudi, kita harus berkolaborasi, masyarakat juga harus berpartisipasi. Nah, kita tadi biodiversity and wildlife itu being to the state, itu simbol dan mandat dan di bawah penguasaan negara. Oleh karena itu termasuk satwa-satwa di kebun binatang semuanya itu, ya, termasuk mandatnya itu ada di negara, dan pemerintah mempunyai kepentingan untuk menyelamatkan. Yang paling berkewajiban untuk menyelamatkan resources ini ya pemerintah. Itu ada di mandatori pemerintah. Nah, tadi sudah disampaikan objektif dari biodiversity conservation itu, ya, puncak yang luasnya Gunung Gede hanya 21.000 itu menyanggah kawasan productive land
lebih dari 100.000, 65 desa, 3 kabupaten dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi penting, apalagi di Jawa. Nah, prinsip etik ya, prinsip dan etik dalam konservasi keanekaragaman hayat itu kita harus melihat menghargai nilai intrinsik ya, nilai eksisten dari biodiversity itu. Dia punya hak hidup. Kita ingat penciptaan bumi ini yang semula manusia diciptakan paling akhir. Jasad renik, air, dan seterusnya diciptakan oleh Tuhan di bumi ini 6 miliar tahun yang lalu. Ya, jadi manusia nggak boleh GR dan merasa pede bahwa dia tidak menghargai saudara tuanya. Pepohonan itu kemudian itu lebih dulu daripada manusia. Nah, prinsip memperlambat kepunahan spesies dan populasi ini juga penting. Keanekaragaman spesies dan komunitas biologi harus dipelihara, dijaga, dari ada cagar alam dan seterusnya. Zona inti taman nasional. Kompleksitas ekologi tadi yang Pak Wajri sampaikan itu, kita ada, tiada, ada itu memang begitu. Alam ini pengetahuan manusia sangat terbatas, dan oleh karena itu kita harus memegang prinsip kehati-hatian dan menggunakan sains terus. Dipelajari dan dipelihara. Evolusi terus berlanjut dan manusia harus mampu mengadaptasikan dirinya, cara hidupnya di bumi dengan evolusi yang terjadi. Menurut saya pengaruh utamaan konservasi harus melalui pendekatan struktural, pendekatan kultural, pendekatan hukum bagi yang serakah tadi, dan pendekatan edukatif ini penting juga. Dan pendekatan edukatif itu mendorong kita untuk membangun kesadaran individu, personal, dan kolektif. Ini yang saya sebut sebagai mixed approach, dari collective awareness menuju collective action. Dan ini semua adalah social capital kita, dan Green Leadership Forum ini menurut saya suatu yang sangat penting yang digagas. Nah, ini kelemahan kita. Biasanya kita nggak pernah menuliskan apa yang kita kerjakan, padahal banyak sekali. Sekarang 3 tahun ini banyak UPT saya menulis buku-buku pengalaman dari lapangan. Bapak Ibu sekalian, ini kondisi media kita di KSDHE ya. Saya ambil 10 besar siapa sih followernya yang banyak, karena ini mempengaruhi komunikasi kita ke publik. Ya, Rio, Jatim dan seterusnya ya. Ciremai yang paling tinggi sekarang. Nah, ini daerah-daerah pendakian favorit ya, generasi muda. Tapi inilah tempat kita berkomunikasi sekarang, berbeda dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ini kawasan konservasi kita 27 juta hektar, ditambah kawasan ekosistem esensial, di luar kawasan konservasi masih banyak juga yang penting. Ini 5 prinsip menurut saya yang harus dipegang oleh kita, oleh kami terutama, itu harus ya berbasis regulasi. Boleh ada inovasi nanti dipayung lagi menjadi regulasi. Kita backup dengan regulasi yang kuat. Scientific base tanpa sains, saya kira kita sudah ini Pak Wahyudi, harus ada sains yang bicara, yang mengungkap kepentingan nilai pentingnya untuk kemaslahatan umat manusia. Evidence base berbasis fakta lapangan. Ya, kalau fakta lapangan mengatakan ini stop, ya harus stop. Experience base ini pengalaman-pengalaman kerja di lapangan, ini sangat penting. Dan yang terakhir tadi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam mengurus alam ini, precautionary principle. Pengelolaan berbasis biodiversity ini contoh-contoh ya, jangan lagi terjadi dengan harimau Sumatera. Ini sudah masih ada populasi, sekarang ini sudah nggak ada lagi, gone. Extinction is gone forever berarti ya. Program-program in situ ex situ ini program bagus ya, seperti Elang Jawa ini program ex situ kita, dan Jalak Bali sudah berhasil. Ini monitoring dengan 100 sampai 200 kamera trap di ujung kulon berhasil. Kita menjaga full protection di kawasan itu, dan memang tidak mudah melihat badak. Ini gerakan baru Citizen Science, ini bukunya sudah saya terbitkan, Atlas Burung Indonesia dari Swiss Financial, staf saya di Baluran, dan sekarang dia keluar menjadi pengelana konservasi di Malang, dan dengan 1000 kontributor bisa diterbitkan Atlas Burung Indonesia ini.
Ini kondisi elang Jawa kita cukup bagus, sekarang dimonitor melalui CCTV sehingga kita real time monitoring ketika mereka menetas dan mempunyai anak. Ini proses-proses yang baru di Gunung Halimun Salak. Ini tempat Taman Nasional yang Pak Wahyudi dulu urus bersama Gunung Gede. Pak Wahyudi sekarang sudah sangat maju sekali. Konflik satwa, konflik satwa juga kita urus betul-betul. Ini contoh dengan penggunaan GPS Scholar kita bisa memantau pergerakan dan ini munculnya new science sebetulnya. Ya ini Gorina yang diselamatkan Pak Riono dari Riau dan dibantu oleh April. Kita lihat ini pergerakannya dari sini Menanjung Kampar sampai ke arah sini. Ya, jadi beberapa bisa pakai GPS ya. Ini Dr. Rosa yang terkenal hero dan masuk sosok Kompas kemarin, dia penolong gajah dan masih staf honorer KSDA Aceh, tapi luar biasa kontribusinya pada konservasi gajah. Orang-orang seperti ini yang saya sebut lokal hero. Ini dengan FFI di Bengkulu juga menggunakan GPS, kita bisa memantau. Di Aceh ada 3 kelompok gajah juga dipasang GPS dan melalui smartphone kita bisa memantau. Peluang dan tantangan ekonomi konservasi, saya kira ekoturism kita menuju kepada wisata yang berkualitas, ya kita punya potensi besar, tapi kalau salah urus ini sementara ini kita tutup semua dengan adanya PPKM ini. Ya, quality tourism ini yang menjadi kunci sehingga orang tumbuh kesadarannya untuk membantu kita. Ini yang paling penting menurut saya. Ini potensi-potensi di Merapi setelah kita nilai evaluasi ekonomi bahwa di air rumput aja sudah sebagian besar ya, tourism dan ada pasir yang dikelola oleh masyarakat. Ini bioprospecting kita sudah ada berhasil ini sampai untuk anti cancer dan ini untuk mikroba di Ciremai oleh Dr. Agus Dr. Wiono di IPB di Lab Proteksi Tanaman sehingga kita tidak perlu pupuk dan tidak perlu pestisida untuk pertumbuhan tanaman pertanian di daerah penyangga TN Gunung Ciremai. Ini yang terakhir produk bioprospecting di Merapi dan akan kita segera legalkan dan uji di klinisnya untuk dapat dikonsumsi. Ini juga antioksidannya tinggi sekali. Kemitraan tadi kita udah nyambung juga dengan adanya working with community. Ini kita sudah hampir 300.000 hektar kemitraan konservasi ya. Masyarakat sudah terlanjur di kawasan ini di zona tradisional dibolehkan dengan hak dan kewajiban yang jelas dan didampingi. Saya percaya pada konservasi yang melintasi batas, multi-stakeholder, multidisipliner, multi-level leadership, ya, continuous improvement, dan mentorship di field level. Pendampingan di level lapangan ini sangat penting. Ini pentahelix sedang kita uji coba pelan-pelan. Ini saya dengan Wali Nanggro Aceh bertemu dan membicarakan tentang strategi pelestarian hutan di Aceh. Ini yang terkenal prinsipnya Pak Wahyudi, jangan lupa adik-adik muda milenial 3M principle, mutual trust, mutual respect, dan mutual benefit. Ada di buku itu nanti yang dapat bukunya. Ini membangun trust, Stephen Covey yang baru meninggal, semua kalau masih bertengkar terus berarti memang kerjasamanya rendah dan tingkat trust-nya rendah. Semakin tinggi kerjasama, semakin tinggi ini di tingkat yang disebut sebagai compromising dan mutual respect dan win-win solution kalau kerjasama sudah luar biasa dan tingkat kepercayaan semakin tinggi. Prinsip-prinsip pendampingan ya berbasis potensi lokal mendukung pelestarian kelembagaan ini penting. Saya mempunyai konsep extended family sebagai social capital ya yang dikembangkan norm, values, respect, trust, networking. Ini nilai-nilai extended family staff saya yang bekerja dan bukan hanya staff ini, masyarakat desa penyangga juga bagian dari keluarga luas kita. Ya, ada kerjasama kebersamaan, saling mengingatkan, saling mengajak, kesadaran kolektif untuk aksi kolektif, kegotong royongan, saling percaya, komunikasi asertif, membangun sistem bertetangga yang baik, kekompakan. No one left behind. Kalau menjadi pemimpin tidak boleh satu orang pun staff yang ditinggalkan, saling belajar. Nobody perfect dan second chance ya. Jadi staf yang mengalami kegagalan belum berhasil harus didampingi untuk menjadi tumbuh kembang ya.
Ini prinsip pemimpin dalam Jawa, perspektif Jawa, Hasto Broto. Ini penutup saya. Every living species represent one unique pathway to success tadi. Pak Wahyudi mengatakan setiap spesies punya manfaat, semua ciptaan Tuhan punya manfaat. Nike Diana Miss yang mengatakan develop over million years. Ya. Dia terbangun, dia tumbuh jutaan tahun. What we lose with each passing species can never be replaced. Tadi prinsip kalau memang ini nggak bisa lagi, kalau dia sudah hilang, gone forever. Extension is gone forever. Dan kita akan tidak ketemu lagi harimau Bali. Harimau Jawa masih dicari terus oleh satu kelompok. Seperti itu. Ya, jadi prinsip kehati-hatian penting sekali. Saya kira itu Mas yang bisa saya sampaikan.